warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamati wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat bermuntahan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kehalibaan uswatul hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah majelis ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini, sekedar informasi kembali bahwa saya punya channel YouTube, nama channelnya itu Ustaz Arifin Purba Official, menyelenggarakan beberapa kegiatan. Nah, diantaranya pesantren virtual pondok sholat itu setiap malam Ahad, di malam jam 8 sampai jam setengah 10 lewat Zoom, ya, pesantren virtual. Mohon doanya mudah-mudahan ke depan bisa menjadi pesantren faktual dengan judul pesantren lansia purba pondok sholat. Ya, sekitar puncak sana lah, atau Sukabumi sana. Nginap bisa 3 hari, bisa 9 hari, bisa 21 hari, bisa 41 hari. Tapi bayar, kenapa? Karena kita kasih makan. Ya, nanti mohon doanya. Mudah-mudahan nyantri, nanti bapak-bapak nyantri, jangan anak-anak aja yang nyantri. Betul-betul nanti kita kaji. Juga pesantren, juga visa haji khusus langsung berangkat tahun 2025. Mungkin ada yang mau cari informasi, insya Allah aman dan amanah. Nama travelnya Asia Tour. Udah lama saya sebagai pembimbing di situ. Juga di bulan Syawal tahun ini mengadakan umroh munajat sambil ibadah qobul hajat. Berangkat di bulan Syawal. Ini bukan promosi, cuma ngasih tahu aja. Nah, yang up to date ya, insya Allah dalam rangka menyambut bulan Ramadan, kami menyelenggarakan pesantren kilat pondok sholat. Nah, ini misalnya nanti ada remaja kumpulkan, atau bapak-bapak ibu kumpulkan dari jam 9 pagi sampai buka puasa. Khusus kita kaji tentang sholat. Siap saya materi. Dan saya punya bukunya, saya tulis sendiri 300 halaman kurang lebih. Sholat itu ada sholat zahir, ada sholat batin. Zahirnya sholat, tapi kadang-kadang batinnya itu ngayap ke pasar, ke mall, bahkan kunci motor hilang ketika sholat jadi ingat. Nah, itu namanya batinnya ngayap. Makanya kan ada 5 tingkat itu sholat. Paling rendah sahur nomor 5, di atas sahur khusyuk. Ini khusyuk bukan paling bagus, standar bagus pertama. Nomor 3 itu hudur. Artinya hudur hadir pikiran sama jiwa dalam sholat. Nomor 2 usul, arti usul nyampe. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Yang paling tinggi adalah daimun. Di luar sholat dia implementasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti pesantren kilat pondok sholat. Ya.
Lanjut, keutamaan orang yang beriman dan orang yang berilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi kalau mau tinggi pangkat kita di sisi Allah, nah, ayo perbaiki, tingkatkan kualitas keimanan dan keilmuan kita. Caranya ya hadir dalam majelis taklim, ya, ngaji kita yang betul. Nah, kalau nggak ngaji nggak bisa. Baik, langsung kita masuk lebih dalam. Tingkatan manusia di sisi Allah ditinjau dari keyakinannya itu ada 8 level ya. Tuh. Yang paling bawah itu level bahaya, ancaman neraka. Kafir, nomor 7 murtad, nomor 6 muslim musyrik, ngaku Islam tapi dia berbuat syirik, na'budu kepada Allah, nasta'in ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari. Nah, tapi dia salah, muslim munafik. Nah, muslim munafik ini luarnya Islam tapi dalamnya kafir, ya. Berkata dusta, berjanji ingkar, dan percaya khianat. Kemudian yang keempat, muslim fasik, ngaku Islam tapi tidak mengerjakan syariat Islam. 4-8 kalau dia mati tidak bertobat dipastikan masuk neraka kekal selama-lamanya. Enggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Yang selamat cuma 3 level itu, yang aman. Yang paling tinggi muttaqin, yang nomor 2 mukmin, yang ketiga muslim. Nah, muslim ini ada muslim kafah, ada muslim maksiat. Nah, itu. Makanya jangan sampai kita lalai dalam hidup ini, ya. Lalai terhadap diri, lalai terhadap keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini adalah kelanjutan, yaitu tentang muslim. Setelah muslim nanti naik mukmin, setelah mukmin naik muttaqin, baru turun ke bawah. Ya, tentang muslim. Kemudian penting untuk kita pahami ada 3 istilah, yaitu akidah, iman, dan tauhid. Akidah itu untuk orang muslim, ya. Jadi akidah itu untuk orang muslim, makanya disebut dengan akidah Islam. Ada mata kuliah itu, ya, ada mata pelajaran itu akidah Islam. Untuk iman ini adalah untuk orang mukmin. Jadi orang mukmin itu keyakinan adalah al-iman. Kalau Islam itu akidah. Nah, kalau tauhid itu untuk orang muttaqin. Nah, begitu petanya. Jadi peta ini penting supaya tahu kita di mana posisi kita. Kan ada film anak-anak itu, mana peta, mana peta, ini peta. Dora Explorer. Nah, kita lihat. Nah, yang kita kaji adalah tentang akidah Islam. Itu dulu ya, nanti imannya menyusul, tauhidnya menyusul. Nah, akidah Islam dengan subtema lebih ke dalam lagi adalah untuk menjadi muslim yang kafah. Ya, ini subtemanya ini. Belajar Islam tentang rukun syahadat Allah dan cara berzikirnya. Pada pertemuan terdahulu ya sudah kita kaji tentang syarat syahadat Allah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Apa syaratnya? Itu sudah kita kaji. Nah, sekarang kita lihat rukun syahadat Allah dan cara berzikir la ilaha illallah. Ya, baik. Seorang muslim wajib mengetahui
dan mengamalkan syahadat. Ya, baik syahadat Allah maupun syahadat Rasul. Nah, ini wajib mengetahui dengan mendalam, ya. Tidak sekedar ikut-ikutan. Kan selama ini kebanyakan orang Muslim sudah bersyahadat, tapi tidak mengetahui dan tidak mengamat dan tidak memahami secara mendalam dia, secara hakikatnya itu bagaimana. Nggak paham karena jarang diterangkan secara secara detail. Ini jadi problemnya. Karena kalau akidahnya, syahadatnya nggak benar, ya kedepannya pasti berantakan. Makanya Nabi itu menanamkan syahadat ini selama 13 tahun di kota Mekah. Ditanamkan oleh Nabi pada para sahabat. Belum ada sholat, belum ada ibadah lain. Hanya la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Namanya syahadatain, syahadat Allah, syahadat Rasul. Nah, oleh karena itu, kita dalami tentang makna syahadat. Apa itu syahadat? Itu kalimat syahadat itu asyhadu. Asyhadu itu syahadat. Nah, kalau disambung asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat Rasul. Nah, jadi syahadatnya dulu nih, asyhadu itu apa sih maknanya asyhadu? Makna asyhadu itu ada 3 makna. 3 makna dia. Ya. Dan penempatannya berbeda. Jangan salah menempatkan kita tentang makna syahadat ini. Karena kalau salah menempatkan jadi tidak efektif dan tidak ada manfaatnya kalau salah menempatkan. Ya tidak nyunnah. Doa itu bagus, misalnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kan itu bagus. Tapi kalau mau minum Allahumma inni a'udzubika, bukan pada tempatnya dia. Itu mau masuk ke sana. Nah, kalau mau minum ya baca bismillah, misalnya. Nah, ini kan mencontohkan aja nih. Mencontohkan ya. Nah, mari kita lihat. Ada 3 makna syahadat. Yang pertama, sekedar pengakuan di lisan. Inilah syahadatnya orang munafik. Jadi orang munafik itu bersyahadat dia, tapi cuma di mulut. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Artinya, apabila orang-orang munafik itu datang kepada engkau, hai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Padahal Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Mulutnya mengaku bersyahadat Rasul, mulutnya mengaku bersyahadat Allah, tetapi kalbunya, jiwanya mendustainya. Nah, ini orang munafik ini. Jadi orang munafik ini adanya di kota Madinah. Selama Nabi berdakwah 13 tahun di kota Makkah, belum ada orang munafik. Di kota Makkah itu yang ada adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik penyembah berhala, dan orang muslim yang kafir. Belum ada orang munafik. Nah, orang munafik ini munculnya, lahirnya di kota Madinah. Setelah Islam semakin kuat, banyaklah orang-orang masuk Islam, tapi tujuannya lain. Nah, itu dia, tujuannya lain. Makanya gembong orang munafik di Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus, Abdullah namanya, tapi dia munafik tulen.
di Masjid Nabawi itu sholat berjamaah bersama-sama Nabi, bersama-sama sahabat. Hingga sahabat salah seorang juru tulis ya Nabi itu Zaid bin Thabit diantaranya diminta Nabi tolong catatkan dulu itu, data dulu itu orang-orang munafik. Didata, ini ya Rasul, dipegang sama Nabi. Nah, Umar bin Khattab mencoret, ya Rasulullah ada nggak nama tulis itu? Kenapa? Aku takut ya Rasul. Tenang Umar, nggak ada nama bercatatan ini. Emang Nabi bisa baca? Nabi bisa baca Pak. Ada yang mengatakan Nabi itu buta huruf, nggak benar. Nabi itu bisa baca, tapi tidak bisa bikin syair. Ya bisa bikin syair. Ya kan Nabi pedagang, dia tahu dong baca, tulis. Kalau nggak gimana? Kan Nabi Ummi itu bukan buta huruf. Ummi itu adalah penduduk asli kampung itu. Itu maknanya. Ya, jangan salah kita menafsirkan. Ya, jangan Nabi Ummi itu bukan buta huruf, bukan. Nabi itu bisa tulis baca. Cerdas Nabi. Cuma nggak bisa nggak ditakdirkan Allah, nggak bisa bikin syair-syair. Karena waktu itu syair luar biasa. Orangnya syair, tulisan itu syair. Yang paling bagus itu digantungkan di sisi Ka'bah. Bertahan dia berapa pekan. Nah, nanti ada yang lebih bagus lagi, turun lagi naikkan yang syair gitu. Tapi begitu turun Al-Quran, yang tukang syair bikin syair itu, wah semuanya mengakui ini yang dibacakan oleh Muhammad ini bukan syair, ini betul-betul firman Allah. Banyak yang masih Islam. Makanya ada surah Asy-Syu'ara, para pensyair, para pembuat syair. Jadi sekali lagi orang munafik ini sudah ada catatannya. Lalu kata sahabat, kenapa tidak kita bunuh aja orang munafik itu ya Rasul? Engkau sudah dapat catatannya dan kami kenal mereka itu di masjid ini. Kata Nabi, jangan. Kenapa ya Rasul? Nanti orang-orang kafir bilang, lihat Muhammad sudah membunuh umatnya sendiri. Nggak boleh. Ya. Lalu bagaimana ya Rasul? Udah awahi mereka, nasihati mereka. Kalau mereka nggak mau tobat sampai mati, biarkan Allah yang menyiksa mereka di kerak api neraka. Fidarkil asfali minan nar. Jadi nggak boleh, itu kan banyak pejabat-pejabat, anggota dewan kan banyak yang munafik ya. Kiai pun banyak, Ustadz Habib banyak yang munafik. Nggak boleh diperangin, nggak boleh, biarin aja, kita dakwahin dan kita jangan ikut-ikutan. Kalau mereka nggak taubat, biarkan, nanti kan mesti munafik tadi di keraknya api neraka. Nggak percaya mereka, tunggu tanggal mainnya. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai orang kayak begini. Kita sudah bersahabat, tapi cuma di mulut. Syahadatnya omong doang. Ini yang kebanyakan kita dari kecil kita bersahadat, nggak ngerti maknanya. Cuma ngucapin aja, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Apa artinya? Allah gelap begitu. Jangan sampai. Nah ini yang pertama. Jangan hanya di lisan. Ini nggak benar. Ya, ini makna pertama. Cuma di lisan, seperti syahadatnya orang munafik. Kemudian yang kedua, makna asyhadu adalah persaksian. Persaksian siapa? Jiwa di dalam rahim. Waktu kita dulu di alam rahim, alam kandungan. Kok saya nggak ingat ya Ustaz? Untung kita nggak ingat Pak. Kalau kita ingat yang ada kita dalam kandungan, repot kita hidup. Dilupakan oleh Allah. Tapi apa yang kita amalkan selama di dunia, ketika kita sakaratul maut, ketika kita masuk alam barzah, terbayang, ingat semua. Bahkan sampai ke akhirat kita ingat. Makanya banyak orang menyesal di alam kubur, banyak orang menyesal ketika sakaratul maut, banyak orang menyesal di akhir karena ingat semua dia. Tapi kata malaikat, sudah terlambat Mas Bro. Dalam rahim kita dulu pernah bersahadat. Makanya Allah ingatkan lewat firman-Nya. Ini firman Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim
dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan engkau mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka itu dalam rahim itu, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, jiwa-jiwa itu, betul, engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Allah lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami keturunan Adam ini tidak tahu menahu tentang hal itu, bersaksian dalam rahim. Nah, jadi Allah terangkan ayat ini supaya tidak akhirat, enggak kok, kami enggak pernah bersaksi kok dalam rahim. Nah, makanya Allah turunkan ayat ini. Bagi yang ngaji, dia sadar. Yang enggak pernah ngaji, enggak tahu di akhirat menyesal ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, dalam diri kita ini yang gaib itu setidaknya ada 3 di kolbu kita itu. Kan kita ada zahir, ada batin. Zahir ini jasmani inilah. Batin itu ada 3. Yang pertama ada namanya jin korin. Setiap kita punya. Bahkan Nabi ditanya, engkau juga punya ya Rasul? Aku juga punya. Tapi jin korinku sudah diislamkan Allah, tidak menyuruh aku kecuali yang baik. Itu kata Nabi. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Tergantung nanti jiwa kalian. Kalau jiwa kalian bagus kan, korin kalian bagus. Kalau jiwa kalian kotori, maka korin kalian pun jahat. Itu satu korin, bangsa jin. Memang Allah taruh di sana, di kolbu. Jadi kolbu itu 3 lapis dia. Adanya di lapis luar, di sudur. Ada asudur di luar dia. Nah, kemudian yang kedua adalah nafsun. Nafsun itu bukan makan banyak. Kalau makan banyak itu namanya hawa. Nah, dibawa oleh setan, nempel ke nafsu menjadi hawa nafsu. Jadi nafsu itu adalah jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu setiap yang berjiwa. Jadi nafsu itu jiwa, nyawa, karakter, mental, kepribadian, sifat, sikap, orangnya, kemudian yang bicara dalam kolbu. Nah itulah jiwa itu. Ya, itu jiwa itu. Makanya kata Allah, wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaan jiwa itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujur dan takwa, buruk dan baik. Jadi jiwa itu terkadang buruk, terkadang baik. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Itu jiwa. Nah, makanya kita nih ngaji. Apa ngaji? Ngasah jiwa. Bukan ngasah biji, Pak. Ngasah jiwa. Ngaji, ngamen, ngasah mental. Kalau ngawur, enggak jelas. Ngawur. Makanya ngaji ini ngasah jiwa. Tapi betul-betul ngajinya ya. Betul-betul ngajinya. Jadi kalau ada pengajian bikin jamaah jadi gerah, resah, gelisah dan sebagainya, itu bukan ngaji namanya itu. Ngacok namanya tadi itu kalau begitu. Jadi ngaji itu bagaimana supaya jiwa kita makin bagus. Nah itu yang kedua, jadi jiwa, nafs. Itulah kullu nafsin itu. Nah, kemudian yang ketiga, dalam kolbu kita itu di lapisan paling dalam, jiwa ini lapisan tengah, namanya al-fu'ad. Al-fu'ad dia di tengah-tengah jiwa itu. Kemudian ada satu lagi lapisan dalam di al-absar. Al-absar. Nah, di al-absar ini adalah ruh.
wa nafakha fihi min ruhihi. Allah tiupkan ruh. Umur berapa kita ditiupkan ruh dalam kandungan? Umur 4 hari. 4 bulan. Umur 4 bulan baru ditiupkan ruh. Ustaz, ya, sebelum 4 bulan kan udah hidup tuh jarum bayi. Memang, apa itu bukan ruh yang menghidupkan jasmani? Bukan. Apa itu? Itulah dia nafs, jiwa, nyawa. Jadi jiwa, nyawa, nafs itu menghidupkan jasmani kita. Tuh. Ruh ditiupkan, ruh itu menghidupkan akal dan kolbu kita. Makanya ayam, kambing, kabau, kerbau, sapi, itu nggak punya ruh, cuman punya jiwa, tapi grade-nya rendah, beda dengan grade jiwa manusia. Gitu tuh. Makanya manusia ini wajib mendengarkan santapan rohani. Nah, kalau ayam nggak wajib karena nggak punya ruh. Bukan berarti kalau rumah dekat masjid nggak mau dengarkan santapan rohani, bukan berarti ayam, tapi mirip-mirip ayam. Itu kata Allah, ulaika kal an'am. Kan ada ayatnya. Al-A'raf 179. Ulaika kal an'am. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu ayatnya. Punya kalbu mereka, punya jiwa, nggak pernah dikasih makan. Jadi bedanya macam mana Ustaz? Makanya kita harus sering-sering bersilaturahim dengan jiwa. Ini ngaji dalam ya. Ini ngaji dalam nih. Kalau ngaji logika itu ngaji luar itu. Udah cukup lah bapak-bapak udah pada pintar ini. Kalau ngaji luarnya, yang ceramah itu botak pitak kepala itu semua itu bapak dengerin. Tapi ngaji dalam ini yang penting. Yang tidak dalam ini kita ke dalam dikit. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sebelum ruh ditiupkan, jiwa itulah yang ditanyai, yang minta kesaksian. Coba itu kita lihat baris kedua, ya, dari baris pertama ujung. Wa ashhaduhum wa ashhadahum ala anfusihim. Anfus itu jiwa, nafsun, nufus, anfus. Jadi sebelum ditiupkan ruh ditanya dulu sama Allah, hei jiwa, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka bersama berkata, kalau bala syahidna, benar, kami jadi saksi. Kenapa? Jiwa kita waktu itu melihat Allah di alam rahim itu, di alam jiwa itu. Kok saya nggak ingat? Allah kasih tahu. Cuma di akhir nanti kamu nggak ada alasan. Oh, aku nggak pernah. Itu jiwa itu. Beda dengan ruh. Setelah dia ambil kesaksian dalam hadis sebutkan itu, ya nanti dalam hadis dinyatakan. Nih, kita lihat hadis kita. Ini hadis ini ya. Kita lihat di hadis. Ini lanjutannya nih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Pertama berupa air mani. Ini positif hamil ya. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Ya selama itu pula 40 hari kemudian, berarti 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama selama itu pula 40 hari kemudian, yaitu 120 hari. 120 hari itu berapa bulan itu? 3 atau 4? 4 lah. Ini dihitungan dari Nabi lah ini, ya. Jadi 4 bulan. Nah, selama itu pula kemudian Allah mengirim malaikat. Nah ini dia, yang diperintahkan untuk menetapkan 4 ketetapan. Dikatakan kepada malaikat, wahai malaikat, tulislah amalannya, tulislah rezekinya, tulislah ajalnya, tulis sengsaranya dan bahagianya. Setelah dituliskan semua, lalu ditiupkan ruh kepadanya. Cakep hadisnya, Pak.
ujungnya summa yunfakhu fihi ruhu. Dalam ayat lain wa nafakha fihi min ruhi. Jadi udah ada jiwa, itu kan ruh. Beda jiwa sama ruh. Ini di dalam ini. Gimana Ustaz membedakannya? Nih, gini nih, perhatikan. Kita harus sering-sering silaturahim sama roh kita. Cuma Ustaz. Nih, ini kalau nggak disampaikan ini nggak ngerti kita Pak, siapa diri kita Pak. Makanya kan ada statement itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis. Siapa yang kenal dia dirinya, dia akan kenal penciptanya. Tak kenal diri kita. Kita anggap jasmani kita ini diri ini kerangka ini. Jadi penjara ini, badan ini penjara. Banyak orang yang terkungkung dia, nggak kenal dia. Yang di dalam itu diri itu. Nah jadi silaturahim sama ruh, ya begini. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau berangkat kemana-mana, duduk dulu, ngobrol sama jiwa. Jiwa ngobrol sama roh, nanya, wahai rohani. Nah begitu, apa yang belum dibawa ya? Nanti dia kasih tahu Pak. Udah begitu. Bukan kayak orang gila, memang begitu. Makanya kan ayatnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu melihat kepada dirinya apa yang sudah dilakukan untuk hari esok. Itu muhasabah. Nah, jadi kadang-kadang ada orang bawa payung enggak ya? Enggak usah, berangkat ya. Enggak berapa lama berjalan hujan. Kenapa lah enggak bawa payung? Kan aku tadi udah niat. Kenapa enggak bawa ya? Aku tadi udah niat. Itulah niat tadi, itulah itu ruhani itu. Dan di jiwa kita tuh bimbang. Di jiwa di tengah-tengah, ruhani di dalam, di atasnya korin. Nah, jiwa ini sering silaturahim kemana? Ke korin atau ke ruh? Allah. Nah, di sudut ini, korin ini di sudut ya. Jadi di sini ada 5 kamar setidaknya. Istrinya 5 juga. Itu di korin, setan, kemudian hawa, kemudian penyakit-penyakit kolbu. Sifat-sifat jelek itu ada di sudur. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudur rinnas. Jadi setan, korin, penyakit-penyakit kolbu itu membisik-bisikkan kepada jiwa yang ada di tengah. Mas bro, bimbang aja begitu. Nah jiwa itu bimbang dia. Kata Habib Rani, jangan, nanti gak takut tuh alam kubur, ntar ngancem neraka. Kata si Hawa sama si korin sama setan, mumpung masih jabat, udahlah ambat aja, kapan lagi begitu. Nah tinggal jiwa kita ini. Kalau sudur ini karena dia isinya jelek, ini kegelapan Pak. Kalau al-abasar di dalam ini adalah malaikat, ada ruh, ada takwa, ada iman, ini cahaya. Jiwa di tengah. Kalau dia mendekati cahaya, maka dia terang jiwanya. Tapi kalau dia mendekati kegelapan, maka jiwanya pun gelap. Qad aflaha man zakkaha. Itulah dia kalau dia ke dalam. Wa qad khaba man dassaha. Kalau dia sering silaturahim keluar. Nah, yang ingin saya sampaikan, jiwa kita itu di alam rahim sudah diambil kesaksian. Makanya jiwa kita itu mengatakan qalu bala syahidna. Dalam bahasa kita asyhadu an la ilaha illallah. Aku, kata jiwa itu, bersaksi engkaulah Tuhan kami. Nah itu jadi dengan demikian arti aku bersaksi itu adalah syahadat jiwa di alam rahim. Selama ini kita di muka dunia ini, di TV, di buku-buku, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Enggak benar. Makanya enggak pada ngerti. Karena diartikan aku bersaksi.
Untuk kita, bukan aku bersaksi, itu untuk jiwa dalam kandungan. Lalu untuk kita itu apa maknanya asyhadu? Nah ini dia. Aku membuat pernyataan. Aku bersumpah setia. Aku berjanji setia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Itu dia, ini arti, ini dalilnya. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia, yang menegakkan keadilan, dan para malaikat, orang-orang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi maknanya aku menyatakan diri, aku bersumpah setia. Makanya Umar bin Khattab ketika masuk Islam di kota Mekah, ya setelah peristiwa Qadidarul Arqam itu yang rencana dia mau membunuh Nabi, setelah dapat informasi dari adik dan adik iparnya, setelah dia membaca surah Toha itu, bergetar Umar bin Khattab, ya, di mana sekarang Muhammad? Kasih tahu. Takut dulu, jangan takut. Aku mau ketemu sama dia, mau ngobrol sama dia, bukan membunuh, bukan. Bawa pedang dia, kotok duduk. Nah, kemudian datang seorang diintip, mau ke Nabi, Umar datang. Semua sahabat tegang. Ya Nabi lagi memberitahu usia, kata Rasulullah, jangan takut kalian, buka pintu, suruh masuk. Masuk Umar, yang mana Muhammad? Saya Muhammad. Begitu ketemu Nabi, nggak berani menatap wajah Nabi. Karena dalam riwayat di belakang Nabi itu ada malaikat menampakkan diri yang membuat orang takut. Nah akhirnya apa? Kata Umar, baiklah, kalau begitu aku masuk Islam, aku bersyahadat. Setelah bersyahadat, langsung Umar ke pinggir Ka'bah, ayo Hanas, wahai manusia, kumpul. Nah mulai sekarang asyhadu, itu dia asyhadu, aku bersaksi, aku membuat pernyataan, aku bersumpah setia, aku berjanji setia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, dan bahwa Muhammad utusan Allah. Kaget orang semua. Bukan aku bersaksi, tapi aku membuat pernyataan. Sekarang aku membuat pernyataan, baru kuat akidahnya. Kalau aku bersaksi, bukan untuk kita, untuk jiwa di dalam rahim. Kalau mengakui, orang munafik. Kalau kita, aku membuat pernyataan, aku bersumpah setia. Nah makanya tadi ada 3 macam dia, ya. Yang pertama itu adalah sekedar pengakuan di lisan, itulah syahadatnya orang munafik. Yang kedua, membuat persaksian jiwa pada saat dalam rahim. Yang ketiga adalah pernyataan seorang muslim yang kafir. Jadi aku menyatakan diri, aku bersumpah setia, aku berjanji setia. Makanya ketika sholat 5 waktu sehari semalam, kita bersyahadat sholat wajib selama 5 waktu itu berapa kali kita syahadat? Berapa ya? 19, 17. Bukan, yang ada asyhadunya. Nah, ini belum malaikat yang nanya, baru saya ini. Nanti kalau di alam akhirat kan dihisab, kan ditanya kita. Asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat dalam sholat. Berapa kali kita sehari semalam dengan sholat 5 waktu itu? 7, itu mah rakaatnya 17. Ini asyhadunya. Nah ini makanya harus ikut pesantren ini. Harus bikin pesantren kilat di tentang sholat. 9 kali lah Pak. Kita hitung. Sholat zuhur 2 kali, ya, tahiyat awal dan akhir. Sholat asar 2 kali, sampai sudah. Sholat maghrib 2 kali, nah, 6 sudah. Sholat isya 2 kali, 8 sudah. Sholat subuh sekali, 9.
Itulah syahadat kita yang sholat wajib itu. Kalau kita menjiwai asyhadu an la ilaha illallah, aku bersumpah setia tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Tiap sholat begitu, mantap akidah. Cuma selama ini nggak ngerti dia, syahadat doang. Aku bersaksi, nggak membekas. Itu mudah itu mas, waktu kita dalam kandungan itu. Untuk kita yang hidup, aku bersumpah setia. Yang namanya bersumpah setia, yang bernama berjanji setia, yang namanya pernyataan itu betul-betul nampakkan. Ini yang kurang gitu. Nah, ada kualitas akidah umat Islam ini yang melempem. Pemilu gak pernah menang. Iya disogok lapak-lapak. Kasih 50.000 aja, nasi kotak aja pindah dia. Itu untuk nasi kotak orang awam, belum nasi kotak yang di atas karena cuma nasi kotaknya itu. Entahlah, terserah kalian lah. Kenapa syahadatnya nggak benar? Nah ya, nanti lama-lama makin galak saya nampaknya, tapi nggak kok, sebetulnya baik saya. Namanya pura-pura baik. Nah sekarang kita lihat rukun syahadat Allah. Nih kita mulai masuk zikirnya nih. Rukun syahadat Allah. Tadi asyhadu udah, nah sekarang ada asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini syahadat Allah. Kita lihat. Nih, rukun syahadat Allah ini kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kita lihat. Asyhadu, aku menyatakan diri. Aku bersumpah setia. Aku berjanji setia. Untuk kita ini ya, untuk kita, bukan untuk alam rahim, bukan untuk orang munafik, untuk kita orang muslim. Bahwa la ilaha itu namanya an-nafyu, pembersihan. Pembersihan ini pengertian dulu. Nah, ya. Artinya apa? Artinya la ilaha meniadakan Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu semua. Nah, begitu caranya. Yang dipertuhankan manusia, yang lain-lain itu hantu. Padahal tidak ada Tuhan itu semua. Illa al-isbat, illallah al-isbat, yaitu menetapkan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan. Jadi itu caranya kalau kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu, aku menyatakan diri, bersumpah setia bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada dalam jiwa saya, tidak ada dalam pikiran saya, illallah. Setelah bersih masukkan Allah saja Tuhan itu, Allah saja Tuhan itu dalam kolbu, Allah aja saja Tuhan itu dalam pikiran. Jadi dibersihkan dulu, baru dimasukkan Allah. Selama ini ya, masih ada Tuhan lain di sini, masih ada Tuhan lain di sini, dimasukkan Allah, nggak berbekas, ya. Nggak ada efeknya. Kenapa nggak dibersihkan? Tidak diadakan nafyu, pembersihan. Dibersihkan dulu semua. La ilaha bersihkan. Baru illallah, masukin Allah. Yuk kita lihat lebih dalam. Jadi rukun syahadat Allah menafikan atau meniadakan atau membersihkan macam-macam Tuhan itu, masukkan atau menanamkan atau menetapkan hanya Allah. Aku menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah, macam-macam semua dibersihkan, masukkan hanya Allah tempat menyembah, hanya Allah tempat meminta, hanya Allah tempat berlindung, hanya Allah tempat menggantungkan harapan. Oh, cakap ya. Nah, itulah ini. Oke, kita buat analogi dulu ya. Analogi. Oke. Ibarat menanam butiran jagung pada sebidang kebun. Jadi seseorang
mau nanam jagung nih. Ada satu kebun. Nah, bagaimana cara nanam jagung? Nanam jagung itu kita ibaratkan memasukkan Allah ke dalam kalbu kita, jiwa kita, ke dalam pikiran kita. Ibarat orang menanam jagung ke bumi. Pertama-tama yang dilakukan adalah bersihkan lahan dulu dari batu-batu dan dari ilalang-ilalang. Dicangkul dulu dia, dilumpurkan, dibersihkan semua. Barulah tanam jagung itu. Nah, itu dia. Baru tanam jagung. Kalau ada lahan, ya udahlah, nggak usah dibersihkan lah, nggak usah dibuang batu-batu, tanam aja dah. Tanam aja jagung. Tumbuh sih tumbuh, tapi kerdil dia. Kerdil jagungnya, bahkan nggak berbuah. Begitulah kebanyakan orang Islam. Mengaku Allah. Tapi dalam pikiran, dalam jiwanya masih ada Tuhan lain. Sehingga dia kadang-kadang digabung. Na'budu ke Allah, nasta'in ke Gunung Kawi, ke Gunung Tidur, ke Gunung Sahari, ke gunung apa lagi. Tuh. Datang kadang-kadang ke na'budunya itu kepada Allah ada banyak sholat, tapi nasta'in minta tolongnya ke Al-Qusaniyah. Kemana lagi itu? Ke orang pinter menurut orang bodohnya, ke dukun, kepada orang tidak normal. Karena nggak dibersihkan dulu dia tempat minta tolongnya. Oke, nah ini ya, coba kita bandingkan. Ini adalah kebun jagung yang dirawat, tuh kan bersih dia, indah, enak ditengok. Nah yang sebelah sini kebun jagung nggak dirawat, tuh banyak semak-semaknya. Tumbuh sih tumbuh jagungnya, tapi nggak jauh lah berbuah. Begitulah kebanyakan orang Islam itu. Di sininya banyak rumput-rumput, di sininya juga banyak rumput-rumput, rumput-rumput kesyirikan. Gimana bagi orang Islam yang benar? Kalau Islam yang benar, nggak bisa iman masuk. Kalau iman tak masuk, nggak bisa dalam bertakwa. Itu urutannya. Makanya udkhulu fi silmi kafah. Jadi orang Islam yang total, yang benar, yang serius. Orang dari dunia dia serius dia. Kerja serius. Pangkat naik terus. Sekolah aja dari SD sampai profesor, S4, S5, S2, S3, semua serius dia cari dunia. Masa jadi orang Islam kan serius? Nah ini perbandingan. Oke. Proses penanaman akidah tadi, ya. Penanaman akidah tadi, bersihkan dalam pikiran dan jiwa kita itu segala macam-macam kotoran-kotoran kesyirikan. Setelah bersih, baru masukkan pada pikiran dan jiwa kita itu hanya Allah. Ini ya. Jadi bersihkan dulu di pikiran, di kalbu. Setelah bersih macam-macam kotoran Tuhan-Tuhan itu, hantu-hantu, baru masuk ke Allah. Oke. Nah, kemudian penerapannya begini. Bersihkan pikiran dan jiwa kita itu dari macam-macam kotoran. Apa kotoran itu? Hawa, setan, penyakit kalbu, berhala, jin. Banyak loh orang mendapat minta jin. Nanti baca surah Al-Jin. Dia nampaknya ustaz, nampaknya kiai, habib, pakai sobat gede kayak ular naga. Wah dia hebat dia kayaknya wali itu, keramat. Itu bukan keramat, dia pakai khodam, pakai jin. Demi Allah pakai jin kebanyakan. Bukan karomah itu, pakai jin. Kalau keluar dia hebat tuh, ditembak empat, dibaca apa? Itu pakai jin. Lihat Umar bin Khattab, sahabat Nabi, ketika Umar dimandikan Pak, badannya itu boncel-boncel, bekas panah, bekas pedang, menangis sahabat. Inilah panglima perang Islam, inilah jagoan Islam itu. Ternyata dia nggak pakai ilmu kebal. Nabi aja ketika perang giginya depan patah, nggak pakai ilmu kebal.
Jadi jangan terkecoh kita dengan penampilan. Wah. Pakai jilbab. Ini terang-terang aja, Pak. Pakai jilbab. Jangan dibodoh-bodohin. Yang dikatakan muslim kafah, yang dikatakan wali yang benar itu polos dia, nggak pakai jilbab. Silakan yang pakai jilbab. Lihat ke dalam diri saya. Nggak pakai jilbab saya, Pak. Si murni akidah aja gitu. Cuma jangan macam-macam. Jangan macam-macam, Pak. Malaikat datang nanti, tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat turun, Pak. Ketakutan itu. Saya di Medan itu kan ada begitu. Rumah saya di sini, Bapak, ya, di jalan raya. Di depan itu ada kilang padi yang punya orang Cina. Penjaganya orang Batak yang punya begu ganjang. Benar itu, Pak, ceritanya, Pak. Saya pulang kampung. Nah, kemudian si dukun yang jaga kilang ini, Pak, besok paginya nemuin ayah saya, Bang Purba. Ada apa, Ray? Itu anak abang baru pulang dari Jawa ya? Iya. Apa parewangan dia? Parewangan, iya. Kayaknya dia punya parewangan. Maksudnya bagaimana? Begu ganjang, ketakutan melihat rumah kalian. Nah, dipanggillah saya. Nah, Arifin, ada apa ya? Kau belajar ilmu apa kau di Jawa? Kau sekolah kan untuk kuliah, berdakwah. Kau belajar ilmu apa? Ilmu parewangan macam-macam ya. Maksud ayah apa? Itu begu ganjangnya ketakutan lihat ke rumah kita tadi. Saya ketawa. Ayah, nggak mungkin lah belajar ilmu parewangan. Begu ganjangnya itu melihat malaikat yang ada yang melindungi kita. Karena kalau kita baca Quran, malaikat datang ke Nabi, turun malaikat. Ada kan hadisnya? Tuh dia baca Quran, turun malaikat itu mudah ketakutan. Enggak main-main, Pak. Tapi betul-betul istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Begitu. Tipis dia bedanya antara malaikat dengan jin itu. Jangan terkecoh itu jin itu, banyak orang yang baca surah Al-Jin. Sebagian mana laki-laki bekerja sama minta tolong sama sebagian jin. Ngeri, hati-hati kalau berobat di ruqyah rata-rata pakai jin. Nanti dia minta lah ini apanya itu namanya ini adalah mas kawinnya harus sekian. Hancur gitu. Apalagi dilihatnya istri bapak cantik, maulah dikerjain lah, dibedain. Hancur. Mau dibedain. Jangan terkecoh dengan penampilan pakai sorban. Abu Jahal juga pakai sorban, pakai jubah Abu Jahal. Jubahnya lebih mahal, Pak. Orang Arab. Nah, itu jangan terkecoh ya. Oke. Nah, kalau masalah apa kemarin itu ahlul bait nasab udah kita kaji ya. Nah, yang nggak ikut kemarin Ali di YouTube saya. Nah, dan kita kaitkan sedikit dengan Mbak Alawi kemarin. Hukum dunia, apalagi takut mati, apalagi taubat, ini semua penyakit ini. Bersihkan ini dalam pikiran, bersihkan di dalam kolbu. Setelah bersih semua, baru dimasukkan. Ya, masukkan ke dalam pikiran jiwa kita hanya Allah. Siapa Allah itu? Allah itu pencipta, pemelihara, pemberi. Allah itu yang disembah. Allah itu tempat meminta. Allah tempat berlindung. Allah tempat berharap. Allah tempat mengadu. Janganlah berharap sama manusia, Pak. Berharaplah hanya kepada Allah. Kalau berharap sama manusia, kecewa kita. Apalagi berharap kepada pejabat yang masih menjabat. Begitu dia pensiun selesai udah, Pak. Berharaplah kepada Allah. Allahus Shomad. Hanya kepada Allah kita berharap, hanya kepada Allah kita berlindung, hanya kepada kita mengadu, curhat. Jangan Bapak curhat di Facebook. Ini status bikin curhat. Masalah rumah tangganya dicurhatkan di status. Itu dosa besar itu. Kenapa membuka aib sendiri? Tutupin aib kita. Curhatlah kepada Allah. Nah, terakhir, riyadoh. Kalau dengar kata-kata riyadoh ya. Riyadoh ini adalah tirakat. Tirakat itu artinya bagaimana kita mengamalkan zikir tahlil. Ya.
Karena kata Nabi kan aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir tahlil la ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, surga itu jaminannya. Yang bisa mengucap ketika mau mati la ilaha illallah yang selalu bertahlil. Karena kata Nabi, orang itu mati ucapannya tergantung kebiasaan sehari-hari. Kalau biasa ngomel, mau mati mel mati. Biasa main gaplek, mampus loh, mau mati mampus loh. Tergantung setiap hari yang dibaca, yang diucap. Makanya banyak-banyak zikir tahlil, tapi harus benar supaya dia datang ketika kita mau mati. Kalau usah dia ajan lagi, dia udah otomatis. Makanya la ilaha, tidak ada pencipta, tidak ada pemelihara, tidak ada pemberi, hanya Allah. Tidak ada yang disembah, hanya Allah. Tidak ada tempat meminta, hanya Allah. Tidak ada tempat berlindung, hanya Allah. Tidak ada tempat berharap, hanya Allah. Tidak ada tempat mengadu, hanya Allah. Nih caranya nih ya, perhatikan. Kalau nggak bisa pakai gerak-gerak, jangan gerak-gerak, nanti kepalanya kesereo. Cukup atas bawah aja bisa nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya begini, la ilaha ya Allah, enggak ada Tuhan pencipta. Illallah, tidak ada Tuhan pemelihara. Illallah, tidak ada pemberi. Illallah, tidak ada sembah. Illallah itu terus muter maknanya. Sampai 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya kita ngajari, hei jiwa, hei jiwa, hei jiwa. Tidak ada Tuhan untuk menyembah, hanya Allah. Itu. Jadi ruh kita, rohani kita ngasih tahu ke jiwa, hei jiwa, hei jiwa. Tidak ada Tuhan tempat mengadu, hanya Allah. Tidak ada Tuhan tempat meminta, hanya Allah. Terus begitu, maka jiwanya menjadi kuat, jiwanya menjadi bersih, akhirnya menjadi orang muslim yang kafir. Jadi nggak kosong ya, karena kan wajib kosong. La ilaha illallah, udah keluar makanan belum? La ilaha illallah. Di kampung kan begitu tahlilan. Di sini. Sama ya? Nah, itu dia. Yang dipikirin makanan keluar belum? Atau makanya beda ini? Nah, begitu. Makanya latihan. Barang siapa yang sudah zikir tahlil seumur hidup 1 miliar kali, jumlahnya 1 miliar seumur hidup, insya Allah ketika mau mati nanti datang dia. Coba dihitung-hitung gitu ya. Oke, perbanyak zikir tahlil. Ini hadisnya ini. Perbanyaklah, perbaharulah iman kalian. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaiki iman kami? Nabi bersabda, perbanyak zikir la ilaha illallah. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Jadi Rasul mengajarkan kepada Ali Ta'ala, duduk, dipegang dadanya sama Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus diijazahkan dulu, pegang. Begitu orang-orang dulu mengajarkan. Baik, terakhir, tingkatan zikir. Jadi zikir la ilaha illallah ini adalah zikir standar. Zikir standar ya, untuk kita semua. Nah di atasnya la ilaha illahu, la ilaha illahu. Hu itu Allah, kul huwallah, huwa dia. Tidak ada Tuhan, hanya dia. Ya, tidak ada Tuhan, hanya dia. Yang berhak disembah hanya dia. Nah, di atasnya lagi la ilaha illa anta. Ya. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Sudah lebih dekat ya. Anta di depan udah lebih dekat. Nah, puncaknya la ilaha illa ana. Nah, ini yang kata sebagian orang Asyid Junar itu, dia sudah mengaku Allah. Dia nggak begitu. Kita kan hanya mendengar informasinya. Pastinya kan nggak ada yang tahu. Karena waktu itu kan masalah politik. Siti Jenar ini tidak termasuk dalam kerajaan. Yang 9 wali itu orang kerajaan, ulama kerajaan. Jadi ada persaingan politik biasa itu. Tapi sekarang nggak begitu.
Jadi kita kalau nggak tahu nggak usah ngomong, diem aja. Gimana sih jendak? Terserah dia lah, aku nggak paham kok. Tapi ini mah dalam Quran. La ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Untuk kita yang la ilaha illallah udah di situ kan. Yang saya ajarkan di situ. Yang kedua sampai keempat nggak nyambung belum. Ini aja dulu yang paling bawah ini. Itu aja amalkan dulu. Untuk kita ini, ya. Yang lain itu jangan. Belum apa ya, Pak. Salah paham nanti. Nah, itu jangan. La ilaha illallah. Ya, posisikan semua hanya Allah Subhanahu, hanya Allah enak. Ya, inilah untuk kita. Oh, udah selesai lah, masa lama-lama. Iya. Belum balik sambung lagi. Udah. Udah mantap. Ada pertanyaan? Satu aja. Enggak, mana saya nggak mau tanya. Nggak tanya. Jadi berdua. Iya. Kalau mau lebih jelas lagi, silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Kayak gitu penjelasannya pakai PowerPoint. Udah ya, udahlah kita tutup aja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.